Jadi apa ya? Maka hal-hal seperti itu makanya berusaha menjadi otentik itu kan proses panjang dan itu kita latih sehari-hari loh, kita praktekkan sehari-hari gitu. Implement. Jadi kita paham diri kita dan we're really confident with that gitu loh. Dengan menjadi diri sendiri dan orang jadi mengerti standing kita gitu. Bahkan kita nggak ngomong apapun gitu. And dalam sehari-hari pada akhirnya akan berjalan alami gitu loh. Nah, bagaimana kalau aku pribadi, bagaimana tetap menjadi otentik, misalnya dihadapkan pada fanatisme dalam politik misalnya. Biasanya gini, aku mencoba mencerna di dalam diriku, apa yang dipikirkan orang tuaku gitu ya. Atau mertuaku misalnya, aku punya 2 orang tua kan, karena udah nikah, kita kan udah nikah punya 2 orang tua kan, dari aku dan dari suamiku kan gitu. Mereka semua kan punya preferensi politik, ya kan? Aku udah punya preliminary understanding tentang politik bahwa begini begitu, misalnya 3 poin gitu ya. Lalu aku mencoba memahami apa yang mereka pikirkan. Jangan salah loh, dalam beberapa hal untuk proses memahami ini pun ya sebagai anak muda, aku kadangkala nggak bisa membawa diriku dengan baik juga gitu, dengan bijaksana. Kadangkala aku frontal karena mau jadi otentik, yang tanpa sengaja menyakiti beliau-beliau misalnya. Tapi most of the time, aku berusaha memahami gitu point of view dari sisi mereka gitu. Misalnya dari ibuku gitu ya. Kenapa sih ibuku suka banget sama politisi ini gitu. Aku coba memahami. Lalu aku bertanya ke diriku sendiri nih. Misalnya aku cukup tradisional ya dalam hal ini. Terkait hubungan dengan orang tua. Itu apa ya? Agak beda dengan yang terlihat di luar kayak wah modern banget dan lain-lain. Dia aku cukup tradisional dalam urusan sama orang tua. Misal kadang-kala ada hal-hal yang aku merasa nggak nyaman. Tetapi mereka yakin it's gonna be okay, it's gonna be good. Aku bakal ikut loh, gitu. Dan itu sesuatu yang aku pahami di dalam diriku. Dan aku terima. Nah, poinnya itu, menerima diriku. Jadi kayak kemarin misalnya Pilpres, itu aku bilang ke diriku sendiri, yaudah gini deh, kan aku tuh orang seperti generasi milenial pada umumnya, aku orang yang fair-fairan aja ya gitu, aku nggak merasa ketika salah satu siapa yang jadi itu bakal jadi akhir Indonesia kan gitu. Sama aja, karena udah ada sistem yang established di situ. Jadi aku bilang, aku pengen nyenengin orang tuaku. Siapa yang dipilih orang tuaku itu yang aku pilih gitu. Dan itu apa ya? Kalau dalam kehidupan profesional atau intelektual itu kayaknya nggak banget kan bagi gitu. Ih, gila kamu kok gitu sih gitu. Nggak apa-apa, itu preferensi personal gitu dan itu keputusan yang sangat dalam di dalam diriku dan aku terima gitu. Artinya ketika aku di depan mereka mengekspresikan bahwa ya it's okay gitu, apa yang kalian suka, apa yang kalian tertarik itu emang valid gitu dan aku setuju dengan itu otentik karena memang di dalam diriku aku bisa menerima itu gitu loh. Jadi ini beberapa seni mengimbangi gitu ya dinamika di luar tanpa kita berbohong terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi memang prosesnya panjang kan. Kita juga mencerna di dalam diri kita dan apa yang kita sajikan kira-kira aku otentik atau berbohong nggak sih dengan bilang okay? Padahal aku tadi udah ada pemahaman awal sebelumnya bahwa siapapun presidennya sama aja kok gitu, tanda kutip ya. Kira-kira aku bohong nggak gitu? Kalau menurut aku nggak bohong. Dan kalau yang ditulis di Harvard Business Review itu ya, itu nggak bohong. Itu memang seni mengelola apa ya hubungan. Dan kita tidak kehilangan diri kita, kan aku bisa nerima apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka sampaikan, dan aku merespon seperti apa yang aku pahami di dalam diriku, gitu. Jadi emang seninya ini banget sih, seninya, well, tapi itu perlu apa ya, jujur kalau menghandle orang tua itu karena beda generasi, ya kan,
dan ada power relation di situ yang tidak imbang kan. Beliau lebih powerful, ibuku jelas lebih powerful dari aku kan, yang anak gitu. Tapi aku malah tertarik gitu, karena oh it's okay, ini aku nggak sendiri kok menghadapi situasi seperti ini gitu. Dan aku tuh sayang gitu sama mereka, sayang dengan tulus gitu. Jadi ya uh, gimana mengelola, kadang berhasil, kadang gagal gitu. Tapi ketika gagal pun aku pastikan memang gak ada niat buruk di situ. Nah, disitulah pentingnya jadi otentik. Kita nggak ada niat buruk. Maka kalau kita ketemu siapapun dan kebetulan mungkin orang lain tidak setuju, tapi kita itu memang apa adanya begitu, ya kan? Sesuai dengan value yang kita anut, yang kita pegang, standar moral, misalnya standar agama, dan lain-lain. Pada akhirnya dalam perjalanan ketika orang itu akan lihat trennya gitu loh. Oh ternyata konsisten kok kayak gitu terus. Ya udah gitu. Mau nggak mau somehow diterima kan gitu. Kalau tetap nggak diterima ya udah, itu bagian dari konsekuensi menjadi otentik. Dan menurut aku berusaha menjadi otentik itu artinya it's okay kalau nggak semua orang itu suka sama kita. Kalau nggak semua orang bisa memahami kita, itu suatu yang natural gitu loh. Gitu. Kira-kira kamu ada feedback nggak dari situ? Soal yang nggak semua orang bisa nerima kita. Ya iya sih, itu nggak apa-apa, nggak ngaruh sama aku kalau misalkan orang itu adalah apa ya, kayak misalkan teman tapi cuma sekedar teman gitu. Maksudnya kayak oh ya udah sih, bodo amat, gue mah ya terserah gitu kalau dia mau suka sama gue atau enggak. Tapi kalau orang itu adalah keluarga dekat kita misal, atau orang yang sangat berarti gitu ya. sangat berarti, kayak temen, awalnya temen baik banget gitu, terus karena cuman perbedaan paham tiba-tiba dia jadi benci aku misal gitu, itu kan sedih gitu. Maksudnya kok jadi dibenci cuman karena hal yang gak nyambung gitu loh sama iya, misal karena perbedaan politik misal, ya aku nggak pernah sih ada kayak gitu, cuman misalkan masa cuman gara-gara beda pilihan politik jadi musuhan, kan nggak lucu gitu. Sementara aku nggak pengen kehilangan hubungan itu gitu loh sama temen gitu misalkan. Kayaknya kita semua cenderung ngalamin ya. Dalam satu fase hidup kita pasti ngalamin yang seperti itu gitu kan. Kalau aku mikirnya gimana ya merespon situasi seperti itu. Pertama gini, karena kan berusaha menjadi otentik itu memahami diri kita kan. Maka aku coba terima dulu loh apa yang aku alami itu. Jadi gini, misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, kayak tadi kamu bilang ya udah biarin, bodo amat, cuek gitu. Itu menurut aku sih bakal beda konsekuensi psikologisnya dengan kita menerima, mengakui itu terjadi, memang kenyataan, dan menerima itu terjadi gitu. Jadi bukan denial juga. Kalau denial ya it doesn't help much gitu untuk perkembangan diri kita gitu. Jadi ya apa, penerimaan itu tadi penting gitu. Dan ini kan kita nggak ngomongin proses sehari 2 hari kan. Kalau misal ada potensi-potensi yang mungkin tidak nyaman untuk kita atau untuk orang yang sangat berarti dalam hidup kita, aku kira itulah kenapa tadi ada prekondisi yang harus ikut gitu. Contohnya tadi berusaha dengan komunikasi yang baik, dengan konflik manajemen kayak gitu. Ya, itu sih. By the way, kita udah berapa menit sih? Taunya gimana nih? 38 menit. Oh, ada beberapa temanku gabung nih. Temanmu mana nggak ada yang join? Gak ada, orang Jepang semua di sini. Aku nggak ngerti. I see. By the way, apa ya? Di sini, oke, ini sebenarnya caranya Lia. Dan kita bikin sore ini hanya sebagai backup aja. Aku sangat hati-hati banget sih ngomong sesuatu yang terutama bukan area aku ya, kecuali emang hal yang sifatnya harian gitu. Kalau apa, memahami diri sendiri dan lain-lain, itu menurut aku kita semua sih perlu belajar ya, itu life skill lah gitu. Dan apa, take away point ya.
Kamu masih ada yang pengen ditanyain nggak? Aku ini bikin acara ini khusus buat kamu. langsung langsung sama kamu. Oh, Bonusnya karena ada beberapa teman yang nanya sih di WA, jadi biar ada dokumentasinya aja. iya, terus aku mau nanya itu loh pertanyaan ketiga tadi aku Oh WhatsAppin. ya, apa Jadi ya? aku tuh pengen nanya apa sih gimana sih perjalananmu gitu untuk Heeh. menjadi otentik awalnya tuh karena apa gitu? Oh, I Soalnya see. iya kayak gimana ya? Nggak tahu sih aku kurang tahu lingkunganmu kayak gimana, tapi Oke. mungkin kayaknya sama kayak aku dulu gitu di waktu di Oh, Indonesia gitu oke. mungkin. Oh, kamu bilang berat buat aku untuk jadi otentik tanda kutip dalam Nggak berat beragama sih. karena kamu nganggapnya aku tuh dari pesantren dan Aku justru kan gini. sempit banget ya pikirannya, aku kan pengen makanya aku pengen tahu gitu loh. Nih, justru yang aku pahami dari kurikulum di pesantren, itu Hmm. kita diajarin dari nol Hmm. metodologi studi ilmu-ilmu agama. Hmm. Jadi jelas mana yang usul, Hmm. tauhid gitu ya, yang Hmm. pokok, jelas mana yang cabang, mana yang Hmm. furu gitu. Hmm. Dan justru di pesantren, pemahaman itu sangat kaya. Hmm. Misal, eh, beberapa madhab, perbandingan madhab, perbandingan agama, itu semua diajarin. Jadi kita itu punya banyak sekali alternatif untuk melihat segala sesuatu. Justru aku tuh menjadi lumayan tanda kutip kaget ketika keluar dari pesantren. Oh Karena gitu. di lingkungan luar, masyarakat awam khususnya, segala sesuatu itu dimaknai tunggal. Jadi Hmm. kebenaran itu tunggal. Benar, benar, benar. Itu banget. Kalau Iya. dia taunya A, berarti yang benar A. Ya benar, B, benar, C, benar, D benar. itu nggak ada. Iya Padahal benar. kalau My God. yang diajarin di pesantren aku justru ada loh B, C, D dan semuanya valid, semuanya sah gitu. Kamu mau ikut yang mana kan ibaratnya gitu, gitu. Nah, di tengah masyarakat itu yang lumayan menantang gitu bahwa kebenaran itu dimaknai tunggal. Ya menurut aku itu tugasnya para dai kali ya untuk membuka paradigma itu tadi. Bahwa ada banyak bahwa apa ya, Islam ini luas banget dan dalam banget gitu, ibaratnya kita Benar. kuliah Islam seumur hidup itu nggak pernah cukup Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya tapi aku nggak putus asa karena gini perspektifnya tadi, coba deh kamu kalau kapan-kapan ada waktu Mm-mm. biasain baca sirah Nabi itu, terutama kamu yang minority di Iya. Osaka, Uh. dan kamu coba resapin tuh pribadinya Rasulullah, itu akan sangat menenangkan hatimu loh. Jadi Oh kamu tuh, iya. iya, aku tuh jadi ngerasa nggak ada jarak gitu dengan beliau. Kasih tahu aku dong ininya, linknya kayak apa kayak atau aku. Banyak, Sirah Nabi itu banyak gitu. Mm-mm. Jadi gini, itu melatih kita untuk positif menghadapi berbagai macam potensi negatif di luar. Mm-mm. Misal ada orang rese gitu, yang merisak kita ya, for any reason gitu ya. Itu pasti kita pernah kan dibuat sangat kecewa oleh orang karena perbuatan dia gitu. Tapi kalau pakai perspektifnya Rasulullah dan bagaimana beliau berjuang tanda kutip agar nggak ada satupun manusia masuk neraka gitu ya, itu oh kalau gitu aku jangan sampai bikin orang lain masuk neraka karena aku kecewa sama dia, karena aku nggak bisa maafin dia. Artinya aku harus maafin dia, aku harus bekerja di dalam diriku sendiri menyelesaikan lukaku ini supaya aku bisa maafin dia sehingga dia nggak dihukum di neraka gitu loh. Gitu Islam yang aku pahamin gitu. Jadi kita jadinya sayang sama semua orang. Dan ketika kita mengalami dinamika yang berat dengan orang lain, apa ya? Dengan perspektif itu tadi, relatif bisa lebih kita selesaikan dengan apa ya? Lebih positif lah daripada kalau kita nggak punya perspektif itu sama sekali gitu. Itu beberapa pegangan. Jadi gini, aku nggak putus asa dari apa yang mungkin aku lihat. Kok gini sih gitu? Kok gitu sih Mm-mm. gitu kan? Mm-mm. Karena tadi aku suka baca Sirah Nabawiyah. Kadangkala dengan Mm-mm. pergaulan yang luas ya dan Mm-mm. dinamika yang aduh kayaknya kok banyak banget yang salah gitu. Mm-mm. Itu bisa bikin kita putus asa loh. Dan kayaknya Mm-mm. udahlah gue lepas aja gitu. Lepas Mm-mm. aja dari lu pada
dari komunitas ini ya dan lain-lain. Tapi dengan perspektif cinta itu tadi, kasih sayang, maka kita bisa gitu untuk cope, Benar. to deal with that difficult situation. Jadi aku rasa perspektif kita juga perlu ditingkatkan ya, diperluas gitu. Dan jangan salah, yang aku pelajari ini dari berusaha menjadi otentik, itu kan intinya kita berusaha memahami diri kita kan, dan mengekspresikannya sedemikian rupa. Pemahaman kita tentang diri kita itu kan akan terus meningkat. Benar. Yang diri kita hari ini mungkin besok akan improve gitu. Padahal itu tetap diri kita juga sama gitu. Ya itu sih. Kira-kira udah cover semua belum sih yang kita obrolin tadi malam? Nah, terus gimana perjalanannya? Perjalanannya? Ya gitu. Iya, dari kapan gitu? Triggernya apa? Oke. Jadi aku mulai merasa sangat jatuh cinta dengan kata otentik itu 5 tahun terakhir ketika aku mulai ke Singapura. Oh, itu karena exposure ya. ya. Kayak aku punya seorang sahabat. Aku menganggap dia sahabat. Semoga dia menganggap aku sahabat juga. Nah, jadi muncul gitu ya. Dia tuh orangnya otentik banget gitu. Dan aku terus terang terinspirasi dari dia. Walaupun sebelumnya aku juga udah punya kecenderungan be myself gitu. Aku pernah tanda kutip ada suatu apalah. Ya beberapa batu karang yang harus aku lewatin sebelumnya. Tapi aku belum benar-benar paham tentang otentisitas. Jadi sebenarnya karakternya emang udah ke arah situ. Tapi pemahaman tentang konsepnya sendiri itu baru kurang lebih aku dalamin ya 5 tahun terakhir. Dan aku tertarik banget gitu. Aku sampai pada kesimpulan, berusaha menjadi diri yang otentik itu hal terbaik yang bisa kita kasih ke orang lain. Di samping itu, first and foremost untuk diri kita sendiri ya. Bagian dari perjalanan spiritual, gitu. Mengenal diri dan lain-lain, itu juga untuk orang lain, menurut aku itu hal terbaik yang aku bisa kasih ke orang. Gitu, bahwa aku tuh di depan kamu, dengan di belakang kamu ya sama aja, gitu. Kalau ada aku yang nggak nyaman dari kamu, pasti aku sampaikan baik-baik, gitu. Aku selalu pakai poin baik-baik. Dan aku berharap orang bisa memahami poinku dengan cara baik-baik itu tadi. Kadangkala kalau terpaksa banget orang nggak kunjung paham, aku anggap itu konsekuensi, gitu. Jadi sebenarnya battle dan ikhtiarnya terus-menerus setiap hari, gitu. Ya itulah kurang lebih mulai 5 tahun terakhir dan aku merasa bahagia banget loh dengan menjalani apa yang aku jalani itu. Tenang gitu di hati itu rasanya nyaman, tentram gitu. Dan itu menurut aku kenyamanan yang sejati karena ketika kita disalahpahami orang misalnya itu kan sebenarnya nggak nyaman ya. Tapi dengan kita jadi diri sendiri, kita jujur kepada diri kita sendiri itu poinnya sih. Gitu. Itu memberikan apa ya? Peace of mind gitu, memberikan ketenangan batin gitu dan aku rasa sesuatu yang aku ingin rawat gitu. Dalam jangka panjang karena godaan untuk not to do that itu kan pasti besar loh gitu. Iya. Godaan untuk selalu conform dan lain-lain itu besar gitu. Jadi itu bukan hasil akhir loh sebenarnya berusaha menjadi diri yang otentik, tetapi dia adalah proses yang terus berkesinambungan day to day gitu, setiap saat. By the way, kita tutup aja yuk, takutnya videonya hilang lagi. Takeaway-nya apa nih dari kamu? 47 menit, 48 sih. Oke. Dari aku takeaway-nya, kalau dari aku itu belajar teruslah setiap saat dan educate ourselves, that's the point. Karena kalau kita nggak educate ourselves, kita nggak kenal emosi kita, nggak kenal pikiran kita tentang segala sesuatu, standing position kita tentang segala sesuatu, gimana kita mau mengekspresikan seperti itu kalau kita aja nggak paham apa yang terjadi di dalam diri kita, ya kan? Gitu. Dan betul. Jadi poinnya adalah educate ourselves at all times gitu. Jadi hasratnya jangan selalu buat ngedidik orang lain gitu, tapi didik diri sendiri gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih suka banget yang tadi kata kamu ya, yang acceptance itu yang menerima gitu. Kalau orang lain ada yang nggak suka kita,
nerima jangan denial. Terus aku pikir lagi, aku tuh itu denial atau nerima ya? Jadi Nah, kayak itu gitu. pentingnya memahami emosi kita tuh. Hmm, Untuk aku nangkep merasakan apa kira-kira ya? bedanya gimana ya gitu. Dapat inspirasinya di situ gitu. Terus Iya. apalagi ya menerima tentang bahwa ya akan ada orang gak suka kita dan orang tuh gak semua sama dan tentang apa ya? Ya bener sih. Pokoknya intinya tuh dengan menjadi otentik itu bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, Iya, aku nangkep yang di situ juga maksudnya aku dapet inspirasi juga gitu di situ. Oh, selama ini aku tuh mikir otentik itu cuman untuk aku aja gitu, biar akunya peace gitu kan, maksudnya peace of nah, mind gitu. Cuman ternyata setelah kamu bilang dengan menjadi otentik itu kita berarti kayak apa ya, bener-bener memberikan diri kita yang apa adanya ke orang lain gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin mereka jadi lebih merasa dihargain kayaknya. Maksudnya, oh orang ini beneran lagian beneran asli gitu. kalau orang itu punya peace of mind gitu ya, hatinya tenang, Iya. itu aura positifnya pasti bakal nyebar loh ke kanan Hmm. kirinya. Hmm. Somehow ya, dari yang aku lihat dari orang-orang positif di sekitarku, itu aku Hmm. dapat ketularan energi positif mereka gitu. Jadi Iya, iya. ya selalu berguna lah gitu. Mhm. Tapi tadi deh, poinnya bagaimana kita juga perlu prekondisinya itu banyak Iya, tadi, jangan prekondisinya ditinggal banyak. gitu. Iya, iya. Mm-mm. Yang Dan kalau konflik aku manajemen dan selalu lain-lain. inspirasi terdalam aku itu ya sosok Rasulullah itu tadi ya. Rasul. Dengan baca sirah itu benar-benar Aku baca deh. tahu. Dan banyak banyak loh, banyak penulisnya loh. Ketahuan aku skip banget. Oh, it's okay. Itu biasa aja, itu lazim. Tapi Loh. artinya gini, itu membantu aku menyembuhkan diriku sendiri. Hmm. Luka-luka yang banyak di dalam diriku sendiri gitu. Itu sangat Hmm. membantu aku. Dan dampaknya ke orang lain adalah ketika aku sembuh, maka mungkin itu akan ngaruh ke cara aku melihat environment, Hmm. cara aku melihat masyarakat in general, Hmm. cara aku Hmm. melihat orang lain. So first and foremost, always memang fokusnya adalah kita ke diri sendiri dulu gitu, Hmm. sembuhkan diri kita, luka kita, cara pandang kita pahami diri kita lah gitu. By the way, thank you so much buat waktu Terima kamu kasih. juga yang lagi work from home. Senang bisa catch Iya. up setelah 5 tahun gak ketemu. Iya, 5 tahun nih. See you lah Oh, main kapan-kapan kesini, aku. inilah. Kasih Oke, tahu dong. insya Allah siap. Boleh nginep nggak? Nginep di mana? Oh, Orang cuma satu ruangan. oke, I got it. Nanti aku nginep di hotel deh. Nggak ada bayangan kapan ngetrip lagi karena ini lagi ada pandemi. Tapi COVID ya. semoga inilah ya. Kita keep in touch ya. Thank you. Ini Iya. jelang Terima maghrib. Sholat dulu. kasih. Iya, Bye terima kasih Marlis. bye. Keep in Dadah. Bye touch. bye. Close-nya gimana ya?